Sibuk banget kayaknya, Bay. Yo ini bang, lagi ngoding gua. Bentar lagi tahun baru, Bro. Ada acara kemana? Nggak ada waktu gua bang buat tahun baru bang. Kiamat ada di depan kita cuy. Hah? Ya amat. Iya bang, bentar lagi tuh komputer udah gagal beroperasi. Sistem keamanan kacau. Nuklir meluncur sendiri tuh. Terus pesawat jatuh tiba-tiba karena sistem mati. Emang mau tiba-tiba pesawat tuh jatuh tuh kena kepala lu bang gitu. Oh gitu. Hmm. Udah deh, gue tinggal dulu ya. Ya. Bang. Bang. Bang Yud. Itulah sekelumit kisah yang terjadi pada tahun 1999. Di saat menuju pergantian tahun baru 2000, kalau lo ngeh nih ya, sempat terjadi peristiwa yang bikin heboh dunia. Peristiwa ini dikenal dengan nama Y2K, singkatan dari Year to Kilo. Intinya Y2K ini disebabkan kesalahan sistem penanggalan di komputer. Dan ketika tanggal komputer di seluruh dunia ini ngaco, diprediksi bakal membawa malapetaka bagi dunia. Makanya Y2K ini disebut sebagai peristiwa akhir dari dunia, alias kiamat cuy. Ngeri gak tuh? Bang, kok sampai sini skripnya kosong dah? Lu masih hidup di tahun 2022 kan? Ya udah, berarti kiamatnya nggak terbukti. Gak gitu juga kali cuy. Kita kan mesti ngejelasin kisah lengkapnya ini. Nah, kita balik lagi ke Y2K. Menurut prediksi beberapa kalangan, kesalahan penanggalan komputer ini bakal menjadi bencana besar di dunia. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton saat itu sempat khawatir. PBB juga udah mengambil sikap antisipasi Y2K. Yang jadi pertanyaannya, kenapa komputer di tahun 2000 terjadi kesalahan penanggalan? Lalu, kenapa ada yang memprediksi bakal terjadinya kiamat? Separah itukah sistem error komputer di tahun itu? Bersama gue, Krisna Bayu, kita ulas untuk di video kali ini. Y2K atau Year to Kilo atau kiamat atau sebutan lainnya yaitu Millennium Bug. Tahun 2000 disebut tahun milenium. Bug artinya error dalam pemrograman. Penyebab Y2K sebenarnya sepele sih. Itu karena adanya kesalahan penanggalan komputer di seluruh dunia. Jadi ceritanya gini, dulu sistem penyimpanan tanggal komputer hanya menyediakan 2 digit untuk tahun. Misalnya hari ke-30, bulan 12, tahun 1999. Tahun di komputer cuma ditulis 2 digit, jadinya 30, 12, 99. Nah, ketika tahun 1999 berganti ke tahun 2000, tanggal di komputer jadi tertulis 010100. Masalahnya, 00 di sini, komputer malah ngebacanya jadi 1 Januari 1900. Gokil, sedunia time travel cuy. Hitler aja belum punya kumis kotak itu waktu itu. Kesalahan ini ditakutkan bakal menyebabkan bencana besar akibat komputer di seluruh dunia serentak ngebug. Karena pada saat itu komputer mulai banyak digunakan untuk mengatur fasilitas-fasilitas penting seperti militer, perbankan, penerbangan hingga pembangkit listrik. Jadi ketika komputer dikabarin ngebug serentak, pembangkit listrik tenaga nuklir bakal meledak lah. Pesawat shutdown akhirnya jatuh, roket nuklir meluncur dengan sendirinya, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Akibatnya, orang-orang dan perusahaan di seluruh dunia berbondong-bondong ngelakuin pembaruan komputernya. Dari update software, sampai beli hardware, biar hal-hal yang nggak diinginkan ini juga nggak bakalan terjadi. Ketika kepanikan datang, lalu orang berbondong-bondong nih membeli sesuatu atau istilahnya panic buying. Lu tahu nggak apa artinya? Cuan men! Ada yang diuntungin besar dari kepanikan ini. Siapa lagi? Orang-orang yang ada di circle industri komputerisasi. Mirip yang terjadi sama kita sekarang nih. Di saat pandemi melanda, di saat masyarakat panik, di satu sisi ada pihak yang diuntungkan dalam segi bisnis. Susu beruang diborong, masker dan suplemen harganya gila-gilaan. Nah, waktu peristiwa Y2K, sama juga, ada kepanikan dan perasaan was-was saat itu. Akhirnya, sampailah pada waktunya, tanggal 1 Januari tahun 2000. Selamat Pak, kita manusia yang berhasil survive dari kehancuran dunia. Emang tahun 2000 lu punya komputer, Bay? Gak punya sih bang, paling gue punya Tamagotchi sama Gimbal. Boleh juga lu. Beko lu. Jadi ya gitu lah cuy, nggak ada bencana apalagi terjadi kiamat saat tanggal di komputer ngebug tahun 2000. Lalu ada pertanyaan, kenapa pada waktu itu tahun di komputer cuma diprogram 2 digit? Sejak tahun 1960-an, saat komputer pertama kali dirancang, tahun di komputer diprogram cuma 2 digit. Ini buat menghemat media penyimpanan. Kalian harus ingat, pada waktu itu penyimpanan data yang nggak sebesar sekarang. Jadi antara tahun 1970 sampai 2000-an,
Kapasitas penyimpanan eksternal paling besar ya cuma 1,44 mega lah. Buat nyimpen video Giselle 19 detik aja kagak sanggup cuy. Sekarang mah lu bisa nyimpen video JAV HD sampai bergiga-giga. Lu bisa download dan install game Call of Duty, Modern Warfare, apalagi tuh yang SSD gede-gede tuh. Battlefield. Dulu nih ya, di tahun 2000-an, kita masih pakai penyimpanan data eksternal yang namanya floppy disk. Kalau orang Indonesia dulu nyebutnya sih disket gitu ya. Bang, tolong nggak bang? Itu disko, bukan disket. Jadi sampai sini kalian paham lah ya apa itu Y2K dan kenapa penyebabnya. Walaupun emang nggak terjadi bencana besar seperti yang diprediksi, peristiwa Y2K tetap ada akibatnya yang ditimbulkan. Contohnya, kartu kredit yang masa berlakunya habis di tahun 2000 ditolak sistem karena komputer membacanya tahun 1900. Peristiwa ini terjadi di IKEA cabang Inggris. Gara-gara kejadian Y2K, satelit mata-mata Amerika Serikat disebut gagal akses selama 2 hari berturut-turut. Jadi buat lo yang benci Amerika, ini kesempatannya. Di Prancis mengalami masalah pada sistem peta cuacanya akibat pergantian tahun dari 1999 menjadi 1900. Di Australia, mengalami masalah pada sistem transportasinya. Mesin tiket di beberapa halte busway di Sydney mengalami error. Kalau dampak Y2K di Jepang, lebih mengerikan lagi cuy. Millennium Bug ini membuat sistem komputer yang terhubung dengan alat monitor radiasi pada 2 PLTN mereka mengalami masalah. Untungnya, masalah pada alat monitor radiasi PLTN itu nggak terlalu serius dan bisa segera diatasi. Lalu di Indonesia apa ada dampaknya? Ada. Gara-gara masalah Y2K, sistem display BI mengalami kesalahan membaca tahun. Selebihnya ya biasa-biasa aja. Orang-orang tetap hidup dan beraktivitas seperti biasa. Apalagi pada masa ini belum banyak orang punya komputer. Bahkan beberapa orang nggak tahu makanan apa itu komputer. Kepanikan melanda orang yang punya akses informasi luas. Orang-orang yang bekerja menggunakan komputer, orang-orang yang menengah atas. Kayak gue yang masih bocil pada waktu itu. Tukang sayur, tukang bakso, mama lagi pada ngerumpi. Coba aja lu teriak-teriak, selamatkan diri dari Y2K sambil teriak-teriak. Paling juga lu dikatain orang gila lu. Akhirnya Millennium Bug dianggap kepanikan palsu alias hoax. Secara kasat mata emang terlalu berlebihan. Dan ketika bencana itu nggak terjadi, orang anggap ini hoax. Tapi di tengah anggapan hoax, ada orang-orang yang berusaha keras dan secepat mungkin memperbaiki bug ini. Secara keseluruhan, jumlah kerugian di seluruh dunia akibat Y2K ditaksir mencapai 300 miliar US dollar. Ini kurs pada tahun itu ya. Nah, jadi begitulah kisah kiamat versi Y2K yang terjadi di penghujung tahun 1999. Dan kisah kiamat seperti ini udah banyak kita lewatin. Contohnya waktu 12 Desember 2012. Sayang banget ya kalau kiamat. Kalau tanggal 12 2012 kan bagus tuh buat tanggal jadian. Apapun itu isu apokaliptisme yang nanti bakal kita temui lagi di masa depan, nggak usahlah paranoid berlebihan. Cukup dengan tenang menyikapinya. Oke ya, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kita kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan kontennya, jangan lupa di share, dan subscribe pastinya untuk mendukung channel ini terus berkembang. Gue Krisna Bayu, pamit undur diri, see ya.